Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Budi Pratiwi dalam kesempatan menu berbuka puasa sehat. Pada hari ini menu berbukanya adalah menu utama sumber protein dan lemak dari ikan tuna. Kemudian ada sumber karbo dari sayur-sayuran, sayur kates. Kemudian sumber karbo serat juga dari buah-buahan, buah nanas dan buah pepaya. Pada hari ini kita minumnya cuma minum air mineral. Jadi sumbernya ini sumber alami. Kemudian kita konsumsi saat berbuka puasa. Sehingga nanti apa yang kita konsumsi ini merupakan hal yang terbaik masuk ke lambung dan usus kita. Tidak ada penambahan bahan-bahan sintetik tentunya. Kemudian saat berbuka puasa adalah sangat terbaik. Kemudian volumenya ini untuk beberapa orang, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa berbuka puasa lah dengan baik, karena keberhasilan berpuasa untuk pengalihan kalori dari karbo ke lemak adalah saat berbuka. Sehingga kalau berbukanya dengan bahan-bahan yang berlebihan dan bahan-bahan tidak sintetik, ini akan berulang lagi, sehingga pressure kita yang tadinya kita harap berkurang akan tertimbun lagi. Mudah-mudahan ini tidak kita harapkan, sehingga memberikan hasil yang maksimal dari efek berbuka puasa untuk diri kesehatan. Jadi berbuka puasa ini ibadah, melaksanakan ibadah puasa, dan berbuka puasa sehat merupakan bonus dari akibat melaksanakan ibadah puasa. Dalam suasana hujan menuju berbuka puasa menjelang sore. Pada hari ini kita mencoba menyampaikan sumber protein terbaik. Jadi protein ada beberapa sumber dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari hewan ada dari telur, ikan, ayam, daging merah, kemudian dari ikan. Jadi hari ini kita coba sumber protein dari ikan. Ikan ini istimewa, di samping ada protein juga ada lemaknya. Lemaknya sumber lemak alami, bisa dari pokat, kuning telur, minyak ikan, kemudian juga minyak kelapa, pesu, dan butter. Jadi pada hari ini contoh sumber protein dari ikan adalah ikan tuna. Ikan tuna ini sumber protein dan lemak. Ada proteinnya juga lemak. Dua-duanya dalam keadaan alami. Jadi sebelum kita menyampaikan kelebihan ikan tuna ini, ada 10 macam ikan yang baik kita konsumsi yang ada di laut dan perairan Indonesia. Pertama ada ikan salmon, kemudian ikan lili, ikan tuna, ikan kunder atau sering disebut ikan sebelah, kemudian ikan makarel, ikan sarden, ikan herring, ikan trout, ini ikan air tawar. Kemudian ada ikan haddock, ada ikan solet. Jadi ke-10 ikan ini adalah contoh-contoh ikan yang baik untuk kesehatan. Di samping mungkin ada juga ikan-ikan yang lain. Mengenai tuna ini ada berbagai jenis. Ada jenis albakara, ada jenis sirip hitam, ada jenis sirip kuning, ada yang sirip biru, ada yang mata ikan. Dari jenis-jenis ini ikan tuna sirip biru lah yang paling mahal dan juga paling besar. Ya, hampir ada yang 2 kilo 260 kilogram. Kemudian ada sampai 2,5 meter besarnya. Ini makanan andalan orang Jepang untuk membuat sushi dan sashimi. Kemudian seperti kita ketahui beberapa tahun yang lewat ada penjualan lelang ikan tuna termahal di dunia. Jadi ikan tuna sirip biru dengan berat 278 kilo, harganya 44 miliar. Dibeli oleh pengusaha restoran Jepang Kiyoshi Kimura. Jadi beliau ini udah beli yang
kedua kali. Yang pertama juga pada tahun 2015 juga dibeli dengan harga 20 miliar. Jadi rekornya pada tahun 2019 44 miliar satu ekor ikan. Nah, ini sungguh luar biasa. Jadi dari kenapa semahal itu harganya? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mungkin karena kelebihan-kelebihannya. Kita coba lagi apa kelebihan. Ternyata ikan tuna ini kelebihan-kelebihannya pertama merupakan sumber protein terbaik. Kemudian bisa untuk mengatasi stres. Kemudian untuk membantu detox. Sekalian untuk diet. Kemudian terbaik itu jantung. Dan bisa mencegah kanker. Nah, jadi karena hal inilah mungkin menyebabkan harganya sampai dengan 44 miliar satu ekor ikan. Kemudian kandungan asam lemak yang baik di tuna ini adalah omega 3. Omega 3 sama-sama kita ketahui bahwa asam lemak untuk anti peradangan. Artinya apa peradangan? Peradangan ini kalau pembuluh darah dan jantung kita mengalami peradangan, ini kolesterol akan menempel sehingga bisa menyumbat penyempitan pembuluh darah, menyebabkan hipertensi dan bisa menyebabkan stroke. Nah, ini terutama pada bagian jantung dan sebagainya. Jadi omega 3 ini mengandung EPA dan DHA. Bahwa EPA dan DHA ini adalah asam lemak yang terbaik. Seperti kita sampaikan tadi, bisa mengantisipasi peradangan di seluruh badan kita sehingga mencegah berbagai macam penyakit, mengurangi resiko penyakit jantung karena turunnya kadar kolesterol di pembuluh darah dan di jantung. Kemudian manfaatnya untuk otak dan mata karena terutama struktur lemak pada retina. Kemudian meningkatkan fungsi kognitif otak sehingga memperbaiki daya ingat. Kemudian mengurangi resiko depresi, membantu penyerapan vitamin, terutama vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, K. Ini dengan adanya DHA dan EPA ini membantu penyerapan vitamin. Jadi DHA dan EPA ini juga di samping di ikan tuna juga ada di rumput laut, kemudian minyak ikan, kemudian kering telur dan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk kita di Indonesia dengan luas laut yang cukup besar, kalau kita di sini di Matang Kupang 2 dengan laut cuma jaraknya 6 kilo. Jadi alangkah idealnya kalau kita memang sering mengkonsumsi ikan, bisa ikan tuna atau bisa ikan-ikan lain. Karena harga di pasaran sekarang di Biren ini ikan tuna berkisar antara 65 sampai 70 ribu sekilo. Jadi masih layak kita konsumsi dan tidak terlalu mahal dibandingkan dengan sumber protein dari daging merah, dari kambing dan sapi. Harganya per kilo bisa 120.000 dan 130.000. Jadi di samping cukup baik, harganya pun tidak terlalu mahal. Cuman kita mungkin belum terbiasa mengonsumsi ikan-ikan besar seperti ikan tuna. Lebih sering, lebih familiar dengan kita mengonsumsi protein-protein dari daging merah. Jadi pada kesempatan ini kita berbuka puasa di samping ikan tuna juga kita menyediakan sayur-sayuran, salad, kemudian ada buah-buahan dan minuman untuk menggantikan nutrisi dan melakukan rehidrasi akibat berpuasa tidak makan lebih daripada 14 jam. Jadi seperti juga kita sampaikan bahwa tujuan utama berpuasa ini untuk kesehatan, bagaimana tubuh kita bisa membongkar kelebihan freezer di badan kita. Jadi saat kita berpuasa, timbunan yang ada di freezer kita, contohnya di mana? Di perut, di pinggang, di leher, di wajah, di bokong, ini bisa terkurangi dengan tidak ada pemasukan makanan berupa karbohidrat. Badan kita akan mengambil freezer kita yang masih banyak tertimbun.
Jadi freezer kita ini adalah modal kita untuk melaksanakan ibadah puasa, terutama ibadah puasa sunat. Nah, di samping nanti ibadah pelaksanaan bulan suci Ramadan. Jadi alangkah ruginya apabila tidak kita manfaatkan ibadah puasa ini, karena modal kita cukup, modal freezer banyak. Tahu kita freezer banyak untuk karena dari berat badan lebih. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan bahwa beribadah puasa cukup baik, di mana lemak-lemak kita terambil. Kemudian ada juga autofagi. Autofagi ini apabila ada sel, kemudian ada virus, ada sel jenis kanker yang mau tumbuh di badan kita, bisa sekalian diambil oleh sistem autofagi pada saat tubuh kita tidak ada makanan. Jadi berpuasa tidak makan minum 14 jam adalah merupakan kebutuhan tubuh kita, karena kita siap saat mengonsumsi makanan-makanan yang banyak dialami, banyak penyedapnya, pengawetnya, perasa, pemanis, pengembang dan sebagainya. Ini merupakan hal yang bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi dengan berpuasa inilah badan kita kembalikan ke keadaan normal dengan makanan-makanan alami, terutama yang tumbuh di tanah, yang memang itu yang terbaik untuk kita. Saya rasa demikian aja buka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi bahwa berbuka puasa tidak mesti dengan makanan yang mewah dan mahal, cukup dengan makanan yang cukup nutrisi dan cukup zat gizinya. Terima kasih.